Namo Buddhaya, apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, pada bagian pertama semester genap ini kita akan mempelajari tentang sejarah puja dalam agama Buddha. Namun sebelum itu, marilah kita duduk hening terlebih dahulu. Persiapkan diri kalian dengan cara duduk bersila atau di kursi dengan nyaman, punggung tegak, mata terpejam. Letakkan tangan di pangkuan, lalu tarik napas dan hembuskan napas. Sadari napas masuk dan napas keluar. Saat napas masuk, katakan dalam hati, napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tahu. Napas masuk, aku tenang. Napas keluar, aku bahagia. Lakukan beberapa saat hingga engkau merasa tenang. Baiklah, setelah kita duduk hening, mari kita lihat kompetensi pelajaran hari ini adalah 3.3 memahami pengetahuan tentang sejarah puja, tempat-tempat suci, dan Dharma Yatra. Nah, pada bagian pertama ini kita akan mempelajari tentang sejarah puja. Tahukah kalian apa pengertian puja? Ya, puja dalam agama Buddha artinya menghormat. Namun, kata puja ini ditulis dengan tulisan yang spesial, yaitu P, U-nya di atasnya ada strip, C dan A di atasnya ada strip. Ini merupakan bahasa Pali yang artinya menghormat. Namun kalau puja dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang sedikit berbeda. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, puja merupakan menyembah kepada orang yang disembah, gitu ya. Kepada mereka yang disembah, apakah itu Tuhan ataupun yang disembah oleh seseorang. Namun dalam pengertian agama Buddha, puja ini artinya adalah menghormat. Nanti kita akan lihat siapa saja yang pantas untuk dihormati. Nah, kata puja ini terdapat di dalam khotbah Buddha yang bernama Manggala Sutta. Apakah kalian pernah membaca sutta ini? Ya, yang pernah membaca sutanya pasti tahu ada kalimat pujaca pujaniyanang etang manggalang mutamang, yang artinya menghormat kepada yang layak dihormati merupakan berkah utama. Nah, inilah cikal bakal kata puja dan penggunaan istilah puja di dalam agama Buddha. Nanti kedepannya kata puja ini dalam kehidupan umat Buddha akan diserap dalam kalimat puja bakti yang di dalamnya kita melakukan pembacaan parita sutta-sutta untuk merenungkan dharma dan menghormati Buddha. Siapa yang mereka yang patut dihormati? Ya, mereka yang patut dihormati adalah Buddha, orang-orang suci, orang tua, guru, dan orang-orang yang memiliki moral yang baik. Inilah mereka yang patut untuk dipuja atau dihormati. Nah, ada 4 cara dalam menghormat. Yang pertama, kita bisa menghormat atau melakukan puja ini dengan menggunakan materi, ya. Jadi puja dilakukan dengan menggunakan materi, seperti dengan mempersembahkan makanan, buah, dupa, bunga, dan lain-lain. Pernahkah kalian memberikan makanan kepada kakek atau nenek kalian? Nah, kenapa kalian memberikan hal itu? Karena pastinya didorong oleh rasa sayang, rasa menghormati kepada kakek nenek, maka kalian memberikan makanan. Nah, ini juga di kehidupan setelah Buddha kita meneruskan cara ini dengan memberikan persembahan makanan, buah, dupa, dan bunga itu di altar Buddha yang nantinya akan memiliki makna atau simbol-simbol tertentu. Nah, yang kedua, puja bisa dilakukan dengan perilaku, yaitu
kita dengan senantiasa bisa berperilaku sopan, santun, ramah tamah, rendah hati, jujur, bertanggung jawab, dan lain-lain. Jadi kita melakukan penghormatan ini berupa perilaku yang bajik. Yang ketiga, secara fisik, artinya ini adalah sikap tubuh kita. Kita bisa lakukan anjali, namaskara maupun dengan utana. Yang keempat, kita lakukan penghormatan dengan berupa mental dari pikiran ya. Jadi praktik cinta kasih, kasih sayang, dan memiliki pandangan benar. Dalam pikiran senantiasa kita kembangkan sifat cinta kasih dan kasih sayang dan memiliki pengertian atau pandangan yang benar. Inilah 4 cara menghormat atau puja. Oh ya, tadi yang bagian 3 kan ada sikap fisiknya ya, sikap menghormat. Anjali yang pertama. Apa itu anjali? Anjali adalah menghormat dengan cara merangkapkan tangan membentuk kuncup teratai di depan dada. Atau juga sering dikenal dengan istilah namaste. Nah, di masa pandemi ini kita kan dianjurkan untuk tidak bersalaman dengan berjabat tangan. Nah, kita bisa memberikan salam dengan cara anjali, merangkapkan tangan di depan dada. Baik, ini adalah tradisi baik yang telah ada dari zaman Buddha dulu dan mestinya kita lestarikan. Yang kedua adalah namaskara, yaitu menghormat dengan 5 titik tumpu menyentuh lantai. Atau dengan istilah lain sering dikatakan bersujud. Sudahkah kalian bersujud? Ya, pada saat puja bakti kita melakukan sujud kepada Buddha. Namaskara atau sujud juga bisa dilakukan kepada orang tua ya, sebagai bentuk penghormatan kepada ayah dan ibu. Kemudian yang ketiga adalah pradaksina, yaitu menghormat dengan cara berjalan mengelilingi objek yang dihormati searah jarum jam sebanyak 3 kali. Pernahkah kalian melakukan pradaksina? Ya, pradaksina seringkali dilakukan pada saat hari raya, misalnya Waisak, Katina. Kita bisa pradaksina mengelilingi candi sebagai bentuk penghormatan terhadap keagungan agama Buddha di Indonesia pada zaman dulu. Atau di wihara atau pada pohon bodhi ya, mengelilingi pohon bodhi sebagai ungkapan terima kasih. Atau mungkin juga ketika di rumah kalian ada upacara duka, misalnya ada yang meninggal, kan ada melakukan mengelilingi peti jenazah sebanyak 3 kali sebagai penghormatan terakhir terhadap almarhum atau almarhumah. Nah, inilah yang dinamakan dengan pradaksina. Lalu yang keempat adalah utana, yaitu menghormat dengan cara berdiri dari posisi duduk untuk menyambut kedatangan seseorang. Utana ini umumnya biasa kalian lakukan saat kalian belajar di sekolah. Ya, saat ibu atau bapak guru masuk, biasanya kalian akan memberi aba-aba. Siap. Lalu kalian dari posisi duduk kan berdiri ya. Beri salam. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Nah, ini adalah namanya utana. Atau ketika di rumah kalian sedang duduk di ruang tamu, kemudian ternyata ada tamu datang, apakah saudara atau teman, biasanya kalian akan berdiri dan memberi salam. Nah, ini namanya utana. Inilah 4 sikap menghormat: anjali, namaskara, pradaksina, dan utana. Buddha bersabda, dalam melakukan penghormatan hendaknya dilakukan secara wajar dan didasari oleh pengertian yang benar. Nah, ini harus menjadi prinsip kita. Ingat tadi di awal kita bisa menghormat kepada Buddha, orang suci, orang tua, orang-orang yang bermoral baik dengan cara memberi, bisa dengan perilaku, bisa dengan barang, bisa dengan sikap tubuh ya, bisa dengan apalagi tadi. Nah, terutama ketika kita menghormat dengan menggunakan materi atau barang-barang atau sikap tubuh, ini harus kita lakukan dengan dasar pengertian yang benar. Kalau kita tidak memiliki pengertian benar, maka yang terjadi nanti akan mendewakan atau istilahnya itu terhadap seseorang. Nah, itu nanti tidak akan banyak membawa kebaikan bagi perkembangan
spiritual kita. Yang betul adalah kita lakukan dengan pengertian benar dan secara wajar. Bahkan pada masanya pun Buddha akan melihat orang-orang yang hanya memuja saja, mendewakan Buddha dengan materi Buddha akan melarang. Buddha akan mengarahkan orang-orang ini untuk lebih berpraktik dharma atau ajaran Buddha. Nah, ini juga yang harus kita lakukan. Nah, mari kita lihat perbedaan puja pada zaman sebelum Buddha, saat Buddha, dan setelah Buddha hidup. Puja pada zaman sebelum Buddha lahir, puja ini dimaknai sebagai persembahan kepada para dewa. Ya, bagaimana caranya? Caranya dengan mengorbankan hewan dan bahkan mengorbankan manusia pada para dewa. Hal ini dilakukan karena masyarakat pada masa itu memiliki keyakinan yang diajarkan oleh agama Brahmin, di mana dewa harus dipuja dengan menggunakan persembahan, baik itu makanan, hewan, bahkan sampai pada pengorbanan manusia. Apa sih tujuannya melakukan hal ini? Tujuannya adalah agar para dewa menjadi senang tidak menjatuhkan malapetaka bagi manusia. Pada saat pengorbanan, persembahan yang diberikan itu masih berupa makanan, ya, itu masih dianggap wajar. Tetapi ketika kemudian sudah pada tahap yang lebih tinggi, mengorbankan hewan, mengorbankan dewa, manusia, bahkan itu merupakan satu hal yang tidak wajar dan sebaiknya bahkan tidak boleh dilakukan. Nah, inilah ketika pada zaman Buddha, puja ini dimaknai ulang dan dilakukan dengan cara berbeda. Maka puja pada zaman Buddha artinya adalah menghormat. Tapi ditekankan ya, jadi menghormat, bukan untuk menyembah dewa atau memberi sogokan pada dewa. Dewa, saya berikan persembahan ini, dewa jangan marah ya, lindungi saya. Nah, ini adalah sebuah sogokan. Nah, Buddha tidak mengajarkan hal demikian. Ketika kalian ingin bahagia, kalian harus memperbaiki perilaku. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita meniru siswa-siswa Buddha pada saat itu yang melakukan tradisi baik yang disebut dengan istilah wata. Apa itu artinya wata? Wata artinya merawat guru Buddha dengan cara membersihkan ruangan, mengisi air, dan lain-lain sebelum mendengarkan dharma dari Buddha. Nah, ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada guru. Kita kepada guru harus hormat. Kenapa? Karena guru mengajarkan ilmu pengetahuan yang membuat kita memahami dunia ini, memiliki skill kemampuan yang baik untuk hidup dan bertahan di dunia ini. Nah, demikian pula Buddha mengajarkan ilmu atau ajaran yang membawa kita hidup bahagia, selamat di dunia dan selamat setelah kematian. Karena itu, para murid-murid Buddha saat itu melakukan penghormatan dengan membersihkan ruangan yang digunakan Buddha, yang digunakan nanti untuk istirahat, apakah untuk mengajarkan kepada siswa-siswa lain, mengisi air agar Buddha bisa mandi, membersihkan badan dengan baik, ya, menyiapkan kebutuhan yang lainnya dengan baik. Lalu nanti Buddha akan mengajarkan dharma, dan mereka karena telah memiliki rasa hormat kepada Buddha, memiliki kesiapan mental ketika mendengarkan dharma, mereka akan dapat memahami dharma Buddha dengan lebih baik. Yang ketiga, setelah mereka mendengarkan dharma Buddha, para siswa ini akan mengingat dan menghafalkan khotbah-khotbah dari Buddha. Untuk apa? Ya, supaya dengan menghafalkan khotbah atau ajaran Buddha ini meresap ke dalam batin dan senantiasa ingat untuk senantiasa dipraktikkan atau dilakukan. Apakah kalian ingat salah satu dari sabda Buddha?
Kalau kalian belum hafal, coba hafalkan misalnya Tisarana yang pendek ya. Budang saranang gacami, damang saranang gacami, sanggang saranang gacami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dharma, aku berlindung kepada Sangga. Tatiampi budang saranang gacami dan seterusnya. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga. Baik, yang berikutnya, membaca ulang Patimokkha. Jadi ada kebiasaan para biku setiap bulan gelap dan bulan terang. Kalau kalian mungkin mengenalnya Chöet Chamko, para biku ini akan berkumpul untuk membaca ulang Patimokkha. Apa itu Patimokkha? Patimokkha ini adalah peraturan kebikuan atau aturan-aturan sila-sila yang harus ditaati oleh para biku. Nah, mereka akan membacakan ulang 1 bulan 2 kali. Supaya apa? Supaya ingat akan latihan yang sedang dipraktikkan. Lalu para Buddha juga mempersembahkan makanan, bunga, lampu atau penerangan dan wewangian seperti cendana dan gaharu. Mempersembahkan makanan maksudnya apa, Bu? Jadi pada saat itu seringkali umat itu mengundang para biku dan mengundang Buddha dan para biku yang lainnya untuk makan siang bersama, itu ya, memberikan dana makanan. Kenapa? Karena Buddha itu adalah pengelana ya, yang disupport hidupnya oleh masyarakat dalam hal makanan. Kemudian Buddha dan para biku akan memberikan bimbingan rohani atau spiritual kepada masyarakat. Lampu atau penerangan ya, yang digunakan pada saat malam hari sehingga Buddha bisa mengajarkan dharma dengan suasana kondusif. Lalu wewangian, apa sih Bu cendana gaharu? Pada zaman itu Buddha kan tinggalnya di hutan gitu. Nah, tentunya akan banyak serangga. Nah, di India saat itu digunakan kayu cendana atau gaharu yang dibakar sehingga asapnya ini bisa mengusir serangga. Selain itu, asapnya yang beraroma wangi, ternyata ketika kita meditasi aromanya ini bisa menenangkan. Jadi bersifat seperti aromaterapi. Nah, itulah saat ini kita juga setiap puja bakti menggunakan dupa atau gaharu. Kemudian ya, melaksanakan dharma sebagai penghormatan tertinggi. Jadi puja pada zaman Buddha bisa dilakukan dengan banyak cara, namun yang tertinggi adalah dengan praktik dharma. Lalu apa sih tujuan puja pada zaman Buddha? Ya, tujuannya pasti mempraktikkan dharma dan merealisasi pencerahan atau menjadi Buddha. Ini adalah tujuan puja. Harus diingat, setiap kita melakukan puja, tujuannya adalah praktik dharma yang pada akhirnya kita akan merealisasi pencerahan, mencapai pencerahan, menjadi Buddha atau mencapai Nibbana. Nah, itulah materi kita hari ini pada bagian 1. Puja setelah Buddha akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada tugas nih, tadi kita di awal Ibu sampaikan bahwa kata puja itu ada di dalam Manggala Sutta. Pujaca pujaneyana etang manggalang mutamang. Menghormat kepada yang layak dihormati merupakan berkah utama. Tuliskan dalam kurung Manggala Sutta ya. Lalu buatlah poster dan publikasikan sabda Buddha ini untuk mengingatkan diri kalian bahwa inilah yang harus kita lakukan. Dan menyiarkan dharma semoga bermanfaat bagi banyak makhluk, banyak orang. Nah, bagaimana mempublikasikannya? Jika kalian memiliki sosial media, postinglah di sosial media kalian, lalu tag di IG Ibu ya. Atau kalau tidak memiliki sosial media, bisa dijadikan status di WA kalian. Baik, terima kasih. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan senantiasa menguatkan keyakinan pada Buddha Dharma ya, dan juga harus senantiasa hormat orang tua, patuh pada nasihat orang tua, belajar dengan tekun hingga kesuksesan menjadi milik kalian. Terima kasih, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Namo Buddhaya.